Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati segenap pengurus Badan Yayasan Baitur Rahim, para ketua Badan Pengawas, ketua DKM, beserta segenap pengurus yang saya hormati, panitia Idul Korban Masjid Baitur Rahim yang saya banggakan, para sesepuh, para tokoh masyarakat, ibu-ibu, bapak-bapak, serta jamaah Idul Korban di Masjid Baitur Rahim yang saya banggakan. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur karena Allah SWT, karena atas perkenannya alhamdulillah sampai hari ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, panjang umur, sehingga kita bisa mengikuti sholat jamaah Idul Korban pada tahun 1447 Hijriah hari ini. Semoga senantiasa Allah SWT memberikan kesehatan, kekuatan bagi kita sekalian. Selanjutnya tentu saya sampaikan salawat serta salam. Mari kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, para keluarga, sahabat dan kita sekalian dalam menjalankan apa yang menjadi cita-cita Islam sampai akhir zaman nanti. Para jamaah sekalian yang saya hormati, Hari Raya Idul Adha mengajarkan kepada kita tentang keikhlasan, ketaatan, dan pengorbanan. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail telah memberikan teladan dan contoh yang luar biasa kepada kita sekalian dalam mentaati perintah Allah SWT. Dari kisah tersebut, kita harus belajar bahwa seorang mukmin harus mendahulukan perintah Allah di atas kepentingan pribadi. Ibadah kurban juga mengajarkan kepedulian kepada sesama, kerjasama, rukun, bersatu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di negara yang kita cintai ini. Melalui kurban kita berbagai kebahagiaan dengan saudara-saudara kita yang membutuhkan serta mempererat tali persaudaraan di tengah masyarakat. Pada kesempatan ini, atas nama Dewan Pembina Masjid, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para jamaah yang telah ikut berkorban dalam perayaan Hari Kurban tahun ini di Masjid Baitur Rahim. Semoga pengorbanan Bapak Ibu sekalian tidak sia-sia dalam membangun kerukunan, membangun kebangsaan ini. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kami ingin menyampaikan informasi tentang hasil pengumpulan korban di Masjid Baitur Rahim ini. Yang pertama, sapi 10 ekor. Yang kedua, kambing 38 ekor. Terima kasih kepada para jamaah yang telah ikut berkorban di Masjid Baitur Rahim ini. Mari kita jadikan semangat Idul Adha sebagai motivasi untuk meningkatkan ketakwaan, memperkuat ukhuwah Islamiyah, dan terus memakmurkan masjid sebagai pusat ibadah, dakwah, dan pelayanan umat. Pada kesempatan ini juga saya sampaikan terima kasih pada Pak Ustadz Abu Didat yang berkenan untuk menjadi dalam rangka sholat kurban di Masjid Baitur Rahim ini. Pak Ustadz Abu Didat ini adalah Wakil Ketua FKUB Kota Bekasi yang sudah lama. Oleh karena terima kasih Pak Ustadz. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Ustadz bisa menjadikan suri teladan dan bisa menjadikan kita semua paham tentang bagaimana
kita menjalankan ibadah kurban serta untuk kepentingan masyarakat bersama. Saya kira itu saja sambutan kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma fa inna taqal hadithi kitabullah wa khairul hadithi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahi hamd. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita sehingga pada kesempatan pagi yang cerah ini dengan izin Allah kita dapat memenuhi undangan Allah, yaitu untuk melaksanakan sholat Idul Adha di tempat ini. Semoga Allah SWT memberikan keberkahan kepada kita semua, dan semoga pada hari ini kita diberikan kekuatan sehingga dapat melaksanakan ibadah sholat Idul Adha pada kesempatan hari ini. Hadirin jamaah sholat Idul Adha yang dimuliakan Allah, di hari yang agung ini langit dan bumi bersukacita bersama jutaan kaum muslimin yang mengundangkan takbir di berbagai belahan dunia. Hari ini kita merayakan Idul Adha, hari raya kurban, di mana tentu kita mengingat seorang hamba Allah, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam ini seorang Nabiullah yang tidak hanya diimani oleh kita kaum muslimin, tetapi juga diimani oleh kaum Yahudi dan juga oleh saudara kita kaum Nasrani, juga mengimani Ibrahim dengan sebutan Abraham. Orang Yahudi menyebut Abraham sebagai bapa bangsa-bangsa. Saudara kita kaum Nasrani mengimani Abraham sebagai bapa orang beriman. Kita umat Islam mengimani Ibrahim sebagai bapa para nabi, bapa tauhid, bapa monoteisme. Nah, kenapa Ibrahim ini diimani oleh ketiga agama ini? Ini sudah janji Allah, di mana Allah Subhanahu wa taala menegaskan mengadakan perjanjian dengan Ibrahim yang Allah abadikan di dalam surat Al-Baqarah ayat 124. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahunna qala inni ja'iluka lin-nasi imama
qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdi dzalimin. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat, yaitu kalimat perintah dan larangan, kemudian Ibrahim menunaikan dengan sempurna. Baru Allah berjanji kepada Ibrahim, aku akan menjadikan engkau menjadi imam, menjadi pemimpin bagi seluruh manusia ini. Kemudian setelah Allah janjikan akan menjadikan pemimpin, setelah Allah menguji Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim mengharapkan juga keturunannya juga jadikan pemimpin. Ya Allah, semoga juga keturunanku juga jadikan pemimpin. Allah menjawab dalam ayat ini, janjiku ini hanya kepada keturunan kamu yang tidak zalim. Apa hikmah dari ayat ini? Tentunya bagi kita kaum muslimin, di dalam mengangkat pemimpin itu harus terlebih dahulu teruji sebagaimana Nabi Ibrahim diuji oleh Allah menghadapi berbagai macam tantangan yang cukup berat, karena masyarakat ketika itu masih banyak para penyembah berhala, bahkan ayahnya azal sebagai pembuat berhala. Sementara Ibrahim ini sebagai sosok yang dikenal dengan bapak tauhid. Maka di sini yang perlu kita mencontoh terhadap keteladanan Nabi Ibrahim insyaallah. Maka dalam khutbah kali ini saya ingin menyampaikan judul khutbah ini, yaitu mari kita meneladani Nabi Ibrahim sebagai bapa para nabi. Kenapa Nabi Ibrahim disebut sebagai bapak para nabi? Kalau kita membaca di dalam Al-Quran, ada nabi dan rasul sebanyak 25 nabi dan rasul. 18 orang itu keturunan dari Nabi Ibrahim AS. Nah, siapa sesungguhnya Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim ini pertama mempunyai seorang istri. Orang Yahudi menyebut namanya Sarai, kita umat Islam menyebutnya Siti Sarah. Siti Sarah itu sudah lanjut usia, belum punya keturunan. Tapi Ibrahim sang suami ingin punya keturunan untuk melanjutkan risalah tauhid. Maka istrinya yang bernama Sarah ini menawarkan kepada Ibrahim untuk menikahi seorang wanita yang bernama Hagar. Orang Yahudi menyebut namanya Hagar. Kita umat Islam menyebutnya Siti Hajar. Selalu Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi habli minas sholihin, ya Allah, anugerahkanlah kepadaku anak yang soleh. Nah, disinilah ternyata Nabi Ibrahim dikabulkan oleh Allah mempunyai seorang anak dari istri yang kedua, yaitu dari Siti Hajar. Maka lahirlah namanya Ismail. Setelah Nabi Ismail lahir 14 tahun, Siti Sarah istri pertama juga mengandung, lahirlah namanya seorang anak yang bernama Ishak. Jadi Ismail dengan Ishak ini terpaut 14 tahun. Kalau kita membaca mungkin di Quran tidak dijelaskan detailnya, tetapi dalam kitab Taurat, dalam kitab Kejadian pasal 16 ayat 16, ketika Ibrahim usia 86 tahun, lahirlah seorang anak yang bernama Ismail. Jadi waktu Ismail lahir usia Ibrahim 86 tahun. 14 tahun kemudian Ishak lahir, dan diterangkan dalam kitab Torah itu, kitab Kejadian pasal 21 ayat 5, ketika Ishak lahir usia Ibrahim 100 tahun. Maka disinilah perbedaan antara Ismail dengan Ishak itu 14 tahun. Kemudian Nabi Ishak ini punya anak dua, Esau dan Yakub. Yakub inilah yang dikenal dengan nama Israel. Jadi nama Israel itu nama panggilan dari Nabi Yakub. Nabi Yakub mempunyai 4 istri. Dari 4 istri lahirlah 12 anak. 12 anak inilah yang dikenal dengan 12 suku Israel.
Salah satunya anak Nabi Yakub yang jadi nabi adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Ada juga yang bernama Benyamin, ada yang bernama Yahuda. Yahuda itulah cikal bakal dari nama Yahud. Jadi Yahud itu awalnya nama anak Nabi Yakub, nama suku, kemudian dijadikan nama agama, lalu juga dijadikan nama bangsa. Nah, ini dikenallah turunan Nabi Yakub itu yang 12 disebut dengan Bani Israel. Sementara dari Nabi Ismail lahir 12 anak. Semua anaknya Nabi Ismail semuanya jadi raja. Maka keturunannya dikenal dengan Bani Ismail yang sekarang dikenal dengan bangsa Arab. Maka wajar kalau Allah menjanjikan Ibrahim ini sebagai bapak para nabi. Karena ternyata nabi-nabi baik dari keturunan Bani Israel ada keturunan dari Nabi Yakub alaihissalam. Begitu juga dari Bani Ismail, Nabi Ismail keturunannya melahirkan Nabi zaman yaitu Nabi Muhammad SAW. Dan itu sudah dinubuatkan dalam kitab Taurat bahwa nanti akan lahir seorang Nabi ismuhu Ahmad yang bernama Ahmad. Yang dimaksud Ahmad dalam ayat surat As-Saff ayat ke-6 ini adalah Nabi Muhammad SAW. Jamaah yang dimuliakan Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Apa yang paling terpenting bagi kita tentunya berdasarkan surat Al-Imran ayat 102, Allah menegaskan ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim, dalam keadaan Islam. Dan bagaimana wasiat daripada Nabi Ibrahim AS kepada anak dan keturunannya, Allah terangkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 132. Wa waswa biha Ibrahim banihi wa Yaqub ya baniya inna Allah astafa lakumud din fala tamutunna illa wa antum muslimun. Nabi Ibrahim berwasiat, berpesan kepada anak-anaknya Ismail, Ishak, begitu juga cucunya yang bernama Yakub. Apa yang diwasiatkan, peganglah agama ini dan jangan kalian mati kecuali dalam memeluk Islam. Maka inilah yang harus kita ambil ibrah. Kita punya anak cucu, pesankan sebagaimana Nabi Ibrahim berpesan, peganglah agama ini dan jangan kalian mati kecuali dalam memeluk Islam. Namun sayangnya para jamaah, di Indonesia ini ada yang ingin mengembalikan kepada agama Abraham, maka muncul namanya komunitas Abraham, tapi menggabungkan teologi Yahudi, teologi Kristen dan Islam. Itulah namanya komunitas Milah Abraham, yang mereka mempunyai keyakinan punya nabi baru, yaitu Ahmad Musaddiq. Dia menggabungkan ketiga agama ini, dan salah satu sahabat Rasul palsu Musaddiq ini ada di Pondok Pekayon Indah. Ini sahabat Rasul palsu, sedangkan di dalam Islam ini tidak ada lagi Nabi dan Rasul. Dan ini harus kita tanamkan dalam keyakinan kita, bahwa di dalam Islam ini tidak ada Nabi dan Rasul setelah Rasul Muhammad SAW. Karena Allah menegaskan dalam surat 33 ayat 40, maka Muhammadun abah min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Ayat inilah menjadikan dasar dalil bagi kita kaum muslimin. Tidak ada lagi Nabi dan Rasul setelah Rasul Muhammad SAW. Maka dalam kajian di Majelis Ulama, banyaknya penyimpangan ajaran itu, diantaranya mengaku jadi Nabi dan jadi Rasul. Dan di Bekasi ini juga ada namanya Anubuah Sangga Buana. Mereka juga mempunyai keyakinan ada lagi Rasul. Rasulnya orang Sukabumi, sekretaris Rasulnya orang Keranji, guru madrasah sanawiyah, jadi sekretaris Rasul. Maka disinilah kita perlu menjaga akidah kita, jangan sampai mengikuti paham-paham yang menyimpang. Dan mudah-mudahan
lewat Idul Adha ini kita bisa memperteguh keimanan kita, karena Allah sudah menegaskan yang perlu kita ambil daripada sosok Nabi Ibrahim salam ini. Pertama, Nabi Ibrahim ini mempunyai sifat keberanian menegakkan tauhid, di mana Nabi Ibrahim alaihissalam menemukan Allah melalui akal yang bersih. Ibrahim lahir dan tumbuh di tengah masyarakat penyembah berhala, yaitu di Ur Kasdim yang sekarang dikenal dengan Irak. Ayah kandungnya sendiri Azar sebagai pembuat berhala, namun dengan akal yang bersih, dengan fitrah yang lurus, Ibrahim merenungi ciptaan Allah dan menolak semua yang tidak layak disembah. Dijelaskan oleh Allah di dalam surat Al-An'am ayat 74 sampai 79, ketika malam telah gelap, dia melihat sebuah bintang lalu berkata, inilah Tuhanku. Tetapi tatkala bintang itu tenggelam, dia berkata, aku tidak suka kepada yang tenggelam. Kemudian tatkala ia melihat bulan terbit, dia berkata, inilah Tuhanku. Tetapi setelah bulan itu terbenam, dia berkata, sesungguhnya jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang yang sesat. Maka disinilah pentingnya bagi kita umat Islam ini harus selalu berdoa kepada Allah agar kita tidak tersesat. Karena banyak upaya-upaya untuk menyesatkan kaum muslimin, termasuk dengan munculnya nabi-nabi palsu. Bahkan di Indonesia bukan hanya aku jadi nabi, aku jadi malaikat Jibril pun ada. Ternyata dia Edan itu dulunya hanya peragi bunga kering, sering bertahanus. Katanya dia bertemu dengan malaikat Jibril, mengklaim dirinya jadi Imam Mahdi. Belakangan dia Edan mengklaim bahwa dialah jadi malaikat Jibril. Akhirnya di sidang di pengadilan, malaikat Jibril sempat pingsan. Tapi kata para berikutnya, ini bukan pingsan, rohnya dipegang oleh Tuhan. Nah, ini menunjukkan bagaimana upaya-upaya menyimpangkan akidah kaum muslimin. Maka penting bagi kita bagaimana mencontoh terhadap teladan Nabi Ibrahim. Kemudian yang berikutnya, Nabi Ibrahim juga menghancurkan berhala, dan ini keberanian daripada Nabi Ibrahim yang tiada tara. Bagaimana banyaknya berhala ketika itu. Oleh Nabi Ibrahim, berhala-berhala itu langsung dia hancurkan, kecuali satu berhala yang besar dia tinggalkan. Untuk apa dia tinggalkan berhala yang besar ini? Untuk memberikan pelajaran agar mereka berpikir masyarakatnya. Karena ternyata ini juga dijelaskan oleh Allah. Di antaranya di dalam surat Al-Anbiya ayat 58 sampai ayat ke-67. Bagaimana Nabi Ibrahim ini ketika menghancurkan berhala-berhala ini menjadi potongan-potongan kecil, kecuali yang terbesar itu yang dia tinggalkan. Akhirnya di antara para pemimpin mereka mengatakan, ini Tuhan-Tuhan kita ada yang menghancurkan, katanya Ibrahim. Maka Raja Namrud yang zalim ini berusaha untuk membakar Ibrahim dengan hidup-hidup. Dan ini diterangkan oleh Allah di dalam surah Al-Anbiya ayat ke-68 sampai 70. Mereka berkata, bakarlah dia dan bantulah Tuhan-Tuhan kamu jika kamu benar-benar hendak berbuat. Kami berfirman, kata Allah, wahai api, jadilah kamu dingin dan selamatkanlah bagi Ibrahim. Mereka hendak berbuat jahat terhadap Ibrahim, maka kami menjadikan mereka itu orang-orang yang paling rugi. Dalam hadis Ibnu Abbas diriwayatkan oleh Al-Bukhari, ketika Nabi Ibrahim dibakar hidup-hidup, Nabi Ibrahim berdoa, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah menjadi penolong kami, dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Inilah Nabi Ibrahim ditolong oleh Allah, api yang panas pun menjadi dingin dengan keteguhan ketauhidan. Oleh karena itu, inilah ucapan Ibrahim dilafazkan ketika dilempar ke dalam api.
dan ucapan ini juga kelak juga diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW ketika menghadapi tekanan kaum musyrikin. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Yang kedua, yang perlu kita ambil dari sosok Nabi Ibrahim ini, sifat yang kedua, kehebatan Nabi Ibrahim adalah tawakal total kepada Allah. Meninggalkan Hajar dan Ismail di lembah gersang ini. Kemudian salah satu ujian terberat dari Nabi Ibrahim adalah ketika Allah memerintahkannya untuk meninggalkan istri yang tercintanya, Hajar, dan bayi kecilnya Ismail di lembah Bakkah yang sekarang dikenal dengan nama Makkah, sebuah lembah yang saat itu tidak ada air, tidak ada tanaman, tidak ada manusia. Ibrahim pergi dengan hati yang hancur, namun kaki yang teguh. Dan Allah tegaskan di dalam ayat Quran sendiri, bahkan Rasulullah SAW dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanaman-tanaman di dekat rumah Engkau, yaitu Baitullah yang terhormat. Ya Tuhan kami, yang demikian itu agar mereka mendirikan sholat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka, dan berilah mereka rezeki dari tumbuh-tumbuhan, mudah-mudahan mereka bersyukur. Kemudian Hajar pun dengan iman yang kuat bertanya kepada Ibrahim, apakah ini perintah Allah? Lalu Nabi Ibrahim menganggap, ya ini perintah Allah. Kalau ini perintah Allah, apa kata Hajar? Pasti Allah akan menolongnya. Maka apa yang dilakukan oleh Siti Hajar ketika Ibrahim menganggap itu, Hajar berkata dengan tenang, penuh tawakal, kalau begitu Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Lalu Hajar berlari-lari antara Safa dan Marwah mencari air. Inilah asal muasal sa'i dalam ibadah haji. Kemudian Siti Hajar menjawab, kalau begitu Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Dan Allah menjawab tawakal Hajar dengan air Zam-Zam yang mancar hingga hari ini, lebih dari 4.000 tahun kemudian masih mengalir tanpa henti untuk menghilangkan dahaga jutaan manusia yang menjalankan ibadah haji dan umrah. Dan inilah pelajaran tawakal yang dilakukan oleh Siti Hajar. Berarti tawakal bukan berarti pasif. Hajar berlari-lari, berikhtiar, lalu Allah memberikan Zam-Zam sebagai hasil. Inilah tawakal yang benar, ikhtiar maksimal, kemudian menyerahkan hasilnya kepada Allah SWT. Yang ketiga, sifat hebatnya Nabi Ibrahim adalah keikhlasan berkorban. Perintah menyembelih anaknya ini ketika Nabi Ibrahim sudah punya anak Ismail, yang digambarkan di dalam surat As-Saffat ayat 100 sampai ayat 112. Nabi Ibrahim setelah punya anak Ismail, memang di ayat ini tidak disebutkan nama Ismail, hanya digambarkan dalam surat As-Saffat ini lahirlah seorang anak yang sabar. Setelah anak ini mulai bisa diajak bicara, nah Allah memberikan lewat Ibrahim mimpi untuk menyembelih anaknya. Ini ujian berat bagi Nabi Ibrahim. Setelah punya anak, diuji oleh Allah untuk menyembelih anaknya. Ini luar biasa berat ujian Nabi Ibrahim. Tapi disampaikan kepada anaknya, wahai anakku, aku bermimpi untuk menyembelih engkau. Lalu kata sang anak ini, kalau ini perintah Allah, laksanakan. Ini gambaran bagaimana seorang ayah dengan anak komunikasi. Atas perintah Allah ini, bagaimana saya untuk mengorbankan Anda? Lalu anak bilang anaknya, laksanakan. Nah ini sampai ayat ke-111 tidak diceritakan nama Ismail. Baru kuncinya ada di ayat 112-nya. Allah memberi kabar gembira
tentang kelahiran Ishak, seorang nabi. Jadi peristiwa korban itu sebelum kelahiran Ishak. Kalau tadi di dalam kitab Torah kelahiran Ismail lebih duluan 14 tahun, ada perintah korban di dalam kitab Torah, yaitu kitab Kejadian pasal 22 ayat 2. Wahai Ibrahim, korbankanlah anakmu yang tunggal itu yang kau kasihi, yakni Ishak. Disinilah terjadinya perbedaan pandangan antara Muslim dengan kaum Yahudi tentang siapa anak Ibrahim yang dikorbankan. Tentunya kata Ishak itu, yakni Ishak ini tahrif, tambahan. Karena kuncinya korbankanlah anakmu yang tunggal. Nabi Ishak tidak pernah jadi anak tunggal Ibrahim. Dalam historisnya Ibrahim, Ismail itu 14 tahun dia anak pertama dari Ibrahim. Baru lahir Ishak. Maka kata Ishak yang ada dalam kitab Torah itu tambahan. Kenapa menambahkan kata Ishak? Karena Ibrahim Yahudi tahu bahwa dari Ismail pun nanti akan datang Nabi akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad SAW. Maka mereka menambahkan yakni Ishak. Pada sesungguhnya tidak ada kata Ishak, tapi anak yang kau kasih yang tunggal itu. Artinya anak yang pertama lagi. Maka kalau kita cocokkan dengan Al-Quran ini, yang tepat itu jelaslah Ismail lah yang dikorbankan. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengikuti milah Ibrahim. Apa saja milah Ibrahim itu? Pertama tentu apa yang kita lakukan ibadah haji ini juga milah dari Nabi Ibrahim SAW. Apa yang kita laksanakan korban ini juga milah Nabi Ibrahim SAW. Begitu juga hitan bagian daripada milah Nabi Ibrahim SAW. Kalau dalam hadis Nabi diterangkan Nabi Ibrahim berhitan usia 80 tahun pakai kampak. Itu dalam hadis. Dan ternyata setelah kami membaca, para nabi itu semuanya melaksanakan hitan. Karena diterangkan juga dalam kitab Torah pasal 17 ayat 9 sampai 15. Peganglah perjanjianku antara aku dan kamu, bahwa setiap laki-laki di antara kamu haruslah dikerat kulit tahtanmu, harus disunat. Dan laki-laki yang tidak disunat harus dilenyapkan karena telah melanggar perjanjian. Maka disinilah membuktikan bahwa hitan juga bagian daripada milah Nabi Ibrahim AS. Jamaah yang dimuliakan Allah, sifat yang terbaik yang istimewa dari Nabi Ibrahim yang keempat adalah mendirikan Baitullah dan menyeru haji. Setelah ujian-ujian itu berlalu, Allah memerintahkan Ibrahim dan Ismail untuk membangun Ka'bah, yaitu rumah Allah yang pertama di muka bumi ini. Dan Allah terangkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 127 sampai 129. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan fondasi Baitullah bersama-sama Ismail seraya berdoa, ya Tuhan kami, terimalah amal dari kami. Sungguh Engkau yang Maha mendengar, Maha mengetahui, ya Tuhan kami. Jadikanlah kami berdua orang yang berserah diri kepadamu. Jadikanlah dari keturunan kami umat yang berserah diri kepadamu. Tunjukkanlah kepada kami cara-cara melakukan ibadah haji kami, dan terimalah taubat kami. Sungguh Engkaulah yang Maha penerima taubat, Maha penyayang. Ya Tuhan kami, utuslah di tengah mereka seorang Rasul dari kalangan mereka sendiri, yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat-Mu dan mengajarkan kitab dan hikmah kepada mereka dan menyucikan mereka. Lalu doa Ibrahim dikabulkan oleh Allah. Ratusan tahun kemudian dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW, yang juga kita kaum muslimin sekarang menjalankan ibadah ke tanah suci ini. Allah menerangkan dalam surat Al-Hajj ayat 27, dan serulah manusia untuk mengerjakan haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki atau mengendari setiap unta yang kurus. Mereka datang dari segenap penjuru yang jauh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillah. Sifat yang kelima dari Nabi Ibrahim, seorang ayah dan suami yang luar biasa, di mana Nabi Ibrahim AS sosok kepala keluarga yang patuh diteladani, mendidik anak-anaknya dengan iman dan tawakal, selalu mewariskan nilai-nilai
yang bertahan ribuan tahun, sebagaimana tadi saya bacakan di dalam surah Al-Baqarah ayat 132, bagaimana Nabi Ibrahim memesankan kepada anak dan keturunannya, peganglah agama ini dan jangan kalian mati kecuali dalam meluk Islam. Inilah wasiat Nabi Ibrahim sampai kepada zaman kita ini, untuk selalu kita tetap di dalam keadaan Islam ini. Mudah-mudahan kita kaum muslimin di mana saja berada selalu istiqomah dan dapat mencontoh terhadap keteladanan Rasul Ibrahim alaihissalam. Barakallahu li wa lakum bil qawlin wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayatil hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah yang dimuliakan Allah, mari kita sama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa kita diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan kekuatan sehingga kita dapat mengikuti, mencontoh terhadap keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan negeri yang kita cintai ini dijadikan oleh Allah menjadi negeri yang aman, damai, baldatun thayyibatun rabbun ghafur. Dan sebelumnya mari kami menghimbau 5 himbauan. Yang pertama, pentingnya bersatu dalam akidah. Kita tidak boleh berpecah belah. Pertama menyangkut rukun iman, rukun Islam, menyangkut Nabi, menyangkut Al-Quran, tidak boleh kita berpecah belah. Yang kedua, berjamaah dalam ibadah. Yang ketiga, toleransi dalam khilafiyah. Perbedaan-perbedaan khilafiyah ini jangan menimbulkan perpecahan. Karena kami melihat di berbagai masjid sering terjadi kadang-kadang pengurus masjid ribut sesama pengurus. Maka jadikanlah sebagaimana pesan ketua pembina kita, fungsikan masjid sebagai pusat pembina umat. Jadi toleransi dalam khilafiyah. Jangan perbedaan-perbedaan yang menyangkut khilafiyah ini malah kita bermusuhan. Itu hukumnya haram. Yang keempat, yaitu santun dalam bermuamalah. Yang kelima, istiqomah dalam berdakwah. Mudah-mudahan 5 himbauan ini bisa menyatukan umat ini, karena banyak memang tantangan kita, problem umat ini, problem bangsa kita. Maka mari kita bersatu dalam akidah. Oleh karena itu, pesan yang 5 tadi dari kehebatan Nabi Ibrahim, yang pertama tentunya tauhid yang murni. Yang kedua, tawakal, berikhtiar untuk menyerahkan hasilnya kepada Allah. Yang ketiga, ikhlas berkorban untuk melepaskan yang kita cintai. Kalau Nabi Ibrahim berkorban dengan bukan hanya tentang hewan sembelian, dia adalah simbol kesediaan kita melepaskan apapun yang demi ketaatan kepada Allah. Berkorban waktu untuk sholat tepat waktu, berkorban harta untuk zakat dan sedekah, berkorban ego untuk menjaga silaturahmi, berkorban kenyamanan untuk menegakkan kebenaran. Kemudian mendidik keluarga dengan iman, ini menjadi penting. Oleh karena itu, mari kita sama-sama sekali lagi memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wah. Allahumma a'idz Islam wal muslimin wa adil syirka wal musyrikin. Allahumma ij'al Indonesia aman mutmainnah wa jami' biladil muslimin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami yang berkumpul di tempat ini adalah hamba-Mu yang lemah dan doa. Hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan dan ilmu. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah negeri kami negeri yang aman, damai, baldatun thayyibatun rabbun ghafur. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kota Bekasi ini kota yang aman, damai, tentram dan sejahtera ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan ilmu. Berikanlah kekuatan kepada kami, berikanlah kesabaran kepada kami dalam menghadapi ujian yang berat ini ya Allah.
Ya Allah ya Tuhan kami, hanya kepadamu yang permohon perlindungan dan pertolongan. Rabbana dalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana sabru wa sabbit aqdana wansurna qawmal kafirin. Allahumma ansurna qawmal zalimin. Allahumma ansurna qawmal munafiqin. Allahumma ansurna qawmal kafirin. Wa la tusallit alaina ma la yakhafuka wa la yarhamuna. Allahumma rzuqna imaman adilan. Allahumma rzuqna imaman adilan. Allahumma rzuqna imaman adilan. Allahumma adfa'na al-ghala'a wal waba'a wal fahsya wal riba wal munkar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah innallaha ya'muru wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.